Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan Rektor Universitas Udayana, Profesor I. Nyoman Gede Antara, sebagai tersangka dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi atau SPI, penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Dari audit internal yang dilakukan Kejaksaan, kerugian negara mencapai 105 miliar dan juga 3,8 miliar rupiah. Rektor Universitas Udayana Profesor I. Nyoman Gede Antara ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dana sumbangan pengembangan institusi atau SPI. Penetapan tersangka dilakukan Kejaksaan Tinggi Bali setelah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup berdasarkan keterangan 3 pejabat rektorat yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni IKB, IMY, dan NPS. Dalam kasus ini, Prof. Antara berperan sebagai Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru periode 2018-2020. Dari audit internal Kejaksaan, kerugian akibat kasus ini mencapai 105 miliar rupiah dan 3,8 miliar rupiah. Bahwa itu penetapannya ditandatangani dikeluarkan tanggal 8 Maret. Disampaikan kepada yang bersangkutan hari ini pada saat memberikan keterangan sebagai saksi dari 3 tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah diperiksa 9 jam oleh tim penyidik yang dipimpin Asdipsus Kejati Bali Agus Eko Purnomo, Profesor Antara menegaskan SPI benar diterapkan di Universitas Udayana layaknya perguruan tinggi negeri lainnya, sesuai regulasi Kemenristek Dikti, Permendikbud maupun PMK. Sistem PMI tidak menentukan kelulusan dan tak mengalir ke pihak namun ke kas negara dan dapat dibuktikan. Itu SPI dimungkinkan dari regulasi, ya. Yang pertama regulasi tentu, yang kedua sistemnya itu adalah tidak menentukan kelulusan, dan yang paling penting itu adalah tidak ada mengalir ke para pihak individu staf kami yakin tidak ada, itu semuanya mengalir ke kas negara. Sebanyak 25 saksi telah diperiksa terkait kasus ini termasuk mantan Rektor UNUD Profesor Anak Agung Raksa Sudewi dan saksi ahli. Penyidik masih terus mendalami kasus ini karena pemeriksaan saksi dapat terus bertambah. Dari Denpasar, Bali, Dewi Umaryati, Indira Nyoman Yuliadi, iNews melaporkan.